Saya akan membawakan materi penyuluhan tentang dapur hidup. Pada tahun 2019, dunia dihebohkan dengan COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini pertama kali muncul di Cina, lalu berkembang sangat cepat ke berbagai negara, bahkan di Indonesia. Dan karena COVID-19, kita tidak bisa kemana-mana, bahkan beli keperluan masak pun susah. Dan cara untuk mendapatkan air sayuran dan buah-buahan yang segar dan sehat, kita harus membuat dapur hidup. Dapur hidup itu semacam lahan atau sebidang tanah yang dibuat di pekarangan rumah, baik itu di depan, di samping maupun di belakang rumah. Pemanfaat lahan pekarangan rumah sangat penting karena manfaat yang dapat diambil sangat banyak. Pemanfaatan yang baik dapat mendatangkan berbagai manfaat, antara lain sebagai warung, apotik, bank hidup, dan dapur hidup. Dapur hidup atau biasa disebut juga berkebun di pekarangan rumah memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, gerak badan, mulai pangkas tanam, menanam, memupuk, menyiram, dan memanen. Yang kedua, bermain di sinar matahari, menjadi berkeringat dan mendapatkan kesehatan lainnya. Yang ketiga, mempercantik lingkungan rumah. Pekarangan tertata rapi, tanaman tumbuh subur, halaman rumput hijau, dan udara semakin segar. Sadar tidak sadar, pekarangan yang ada di sekitar rumah menjadi laskar yang produktif. Itulah yang disebut dapur hidup. Kebutuhan pangan pokok seperti sayuran dan sebagainya susah dicari karena sudah tersedia di pekarangan rumah. Demikian hasil penyuluhan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Materi penyuluhan yang saya bawakan pada hari ini tentang bahaya makanan instan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, dalam kehidupan kita hari lepas hari, pasti kita harus makan. Kalau kita tidak makan, pasti kita tidak mampu bertahan hidup. Pada saat sekarang, di era globalisasi saat ini, kita harus berusaha mempertahankan kelangsungan hidup, salah satunya kebutuhan primer yang biasa disebut adalah makanan. Pada zaman sekarang ini, dunia sudah canggih, alat-alat teknologi sudah bisa menghasilkan beragam makanan yang enak dan tentu saja siap saji. Sebagai contoh bisa kita lihat mie instan. Mie instan ini sekarang sudah banyak sekali orang yang mengkonsumsinya secara berlebihan. Karena mie instan ini bukan harganya saja yang murah, mulai dari 5 ribuan ke bawah, tetapi praktis dan juga enak. Bapak Ibu teman-teman semuanya, tetapi ingat, kita tidak boleh menikmati makanan ini secara berlebihan. Karena apa saya katakan begitu? Karena ada banyak dampak negatif atau permasalahan terlalu banyak mengkonsumsi makanan instan bisa berdampak pada kesehatan. Yaitu yang pertama, kerusakan hati, baik serosis hingga kanker hati. Yang kedua, rasa terbakar di leher, mati rasa di bagian belakang leher, stres dan tegang, dada terasa sakit, sakit kepala, rasa lemah, dan cepat lelah dan lain-lain. Yang ketiga, kandungan makanan instan ini diberikan agar kandungan di dalam makanan ini tidak cepat hilang seperti vitamin, penyedap yang akan menimbulkan efek ketagihan bagi yang mengkonsumsinya. Yang keempat, terhambatnya penyerapan
serapan kalsium di dalam tubuh. Yang kelima, kegemukan dan berbagai gangguan metabolisme dan jantung serta kolesterol. Sedangkan Bapak Ibu teman-teman semuanya, dampak positifnya yang pertama, mudah dibeli atau didapatkan. Yang kedua, lebih cepat atau instan. Yang ketiga, praktis. Jadi bagaimana? Ternyata makanan instan ini dia punya hal negatif ini sangat tinggi dan hal positifnya sangat rendah. Jadi saya anjurkan untuk kita mengurangi mengkonsumsi atau tidak sama sekali. Jadi lebih baik kita mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, serta vitamin yang cukup. Karena tubuh memerlukan antioksida untuk melawan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh yang bersifat merusak sel-sel tubuh. Karena itu, kita mengkomitmen pada diri sendiri untuk tidak mengkonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. Tetapi mengkonsumsi yang pertama, menu nasi untuk makanan pokok. Yang kedua, kurangi porsi. Yang ketiga, mengkonsumsi salad, buah-buahan atau sayur-sayuran. Yang kelima, kurangi kadar saus dan mayones. Mungkin ini saja hasil penyuluhan saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawa materi penyuluhan tentang air bersih. Sebelum saya menjelaskan apa itu air bersih, syarat dan pengolahan air bersih, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, yaitu, apakah air sangat penting bagi kehidupan manusia? Ya, jawabannya adalah air sangat penting bagi kehidupan kita. Manusia membutuhkan air bukan saja bagi manusia, tetapi berbagai makhluk hidup yang di dunia ini. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa air saja, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma. Semisal saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Ingat, ketika kita semua memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih, ada pula daerah yang sulit mendapatkan air. Lalu, apakah air itu bersih? Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat air bersih yaitu jenis, jernih atau tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, suhunya sebaiknya sejuk dan tidak panas, bebas unsur-unsur kimia yang berbahaya, menghilangkan zat-zat kapur bakteri dengan cara dipanaskan sampai mendidih. Sumber-sumber air. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, mata air. Dan yang keempat, air sumur. Contohnya, kita yang ada di Mola ini. Selain air hujan dan air sumur, kita memiliki air berasal dari tanah yang muncul secara alami. Karena itu, sebelum kita mengkonsumsinya, terlebih dahulu harus dimasak. Dan kita harus menjaga atau merawatnya dengan cara menanam pohon di sekitarnya. Solusi untuk menjaga kualitas air adalah yang pertama, kurangi penggunaan air atau menghemat air. Yang kedua,
hindari membuang sampah ke sungai dan laut. Yang ketiga, gunakan deterjen ramah lingkungan. Dan yang keempat, dukung pemerintah untuk melindungi sumber air. Jadi, kesimpulannya adalah menjaga kualitas air dengan mengurangi polusi, mencegah pencemaran, dan menggunakan air secara hemat. Air adalah anugerah dari Sang Maha Pencipta. Karena itu, mari kita sama-sama menjaga kelestarian sumber air untuk generasi mendatang. Saya tutup materi ini dengan sebuah pantun. Kita senar, terbang rendah si burung camar. Cakep. Manfaatkan air secara benar, jangan biarkan jadi tercemar. Sekian dan terima kasih.